Bismillah. La ta'lamu ta'lim tadhkur tadhkir anfa' al-intifa' wal-infad al-sifat al-hatarat masuk kitabillah sunnat rasul amal bihi mabtagha maradati wa thabi sunka bisul khatimah minal mu'min bi hasan syafina rasulillah Muhammad wa azwaji dhurriyyatihi masyayikh min barakatihim wa sanar wal mal kulli niyat bi khairatin dunya wal akhirah khatimah minal mu'min ala ma nawa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam والسلام على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas utama dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan telah lalu dari kitab Jawahirul Quran tentang ayat-ayat Jawahir. Ini sampai kepada tentang ayat-ayat Jawahir, rangkaian ayat Jawahir terakhir kita bahas dalam suratul Anbiya. Sedangkan sekarang kita masuk pada suratul Hajj. Di rangkaian surat Al-Hajj ada 16 ayat daripada ayat-ayat Jawahir, ini ayat-ayat berupa ma'rifatullah yang mengenalkan pada Allah SWT. Itu di antara rangkaian ayat Jawahir yang ada pada surat Al-Hajj atau ayat 5 sampai ayat 7. Itu firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin linubayyina lakum. Wahai manusia, jika kalian meragukan akan kebangkitan, jika kalian berada kuntum fi raibin, pada satu keraguan daripada al-ba'ts, kebangkitan, maka ketahuilah bahwa inna khalaqnakum min turabin, maksudnya kami menciptakan kalian daripada tanah, thumma min nutfatin, kemudian dari setetes air mani nutfah, thumma min alaqatin, kemudian daripada alaqah segumpal darah, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah, kemudian daripada segumpal daging, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah, segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Di ayat ini Allah SWT membuktikan tentang kebangkitan dan kekuasaannya dengan membangkitkan semua makhluk, karena dialah yang mencipta. Karena membangkitkan sesuatu yang sudah pernah hidup, pernah ada, maka itu lebih gampang daripada mencipta sesuatu yang baru. Sedangkan
Di sini dikemukakan dalil tentang kebangkitan adalah awal penciptaan itu. Wahai manusia, ketika kalian berada, jika kalian berada pada satu keraguan-raguan daripada kebangkitan, maka kami ciptakan kalian, yakni ayah kalian yang merupakan asal daripada keturunan manusia, min turab. Saya ciptakan ayah kalian daripada tanah. Allah SWT, saya ciptakan daripada ayah kalian itu daripada tanah, yaitu Adam alaihissalam. Ciptakan daripada tanah. Ini ketika Allah SWT di awal surat Al-Hajj ini menyebut tentang orang-orang yang mengingkari kebangkitan, maka di ayat ini, ayat kelima ini, Allah ingin membuktikan, memberi dalil atas kudratnya, bukti kekuasaannya atas untuk membangkitkan kembali makhluk yang ada. Apa buktinya? Dengan apa yang mereka lihat daripada penciptaan mereka dari yang semulanya tidak ada. Minal ba'thi, ini al-ma'ad, al-ba'ats, ini tempat kembali berdirinya roh dan jasad nanti pada hari kiamat. Maka kalau mereka kalian itu berada dalam keraguan tentang kebangkitan itu, maka ketahuilah bahwasanya kami telah menciptakan kalian itu daripada turab, daripada tanah. Itu Adam alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan keturunan Adam dari nutfah, mimma immahin, dari air yang hina. Kemudian nutfah itu Allah rubah menjadi alaqah. Dalam hadis dikatakan nutfah itu yang berupa nutfatin amsyaj dalam surat Al-Insan, itu berupa amsyajin, campuran antara mani laki dan perempuan. Kemudian yang dibuai sehingga menjadi zigot daripada asal daripada manusia. Kemudian dari situ Allah rubah nutfah itu setelah 40 hari sebagaimana dalam hadis. Arba'ina yauman nutfah, tsumma 'alaqatan mithla dzalik, tsumma mudghatan mithla dzalik, dan seterusnya. Seperti dalam hadis. Kemudian Allah jadikan alaqah seperti itu juga. Allah jadikan alaqah sama dengan lama daripada nutfah itu tadi, yaitu 40 hari. Innallaha yajma'u khalqa ahadikum fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Allah mengumpulkan penciptaan setiap orang dari kalian itu di perut ibunya 40 hari daripada nutfah. Kemudian alaqah seperti itu juga 40 hari. Kemudian mudghah juga seperti itu pula 40 hari. Ini segumpal daging. Mudghatan. Alaqatan di situ sering diartikan segumpal darah. Nutfah tadi al-qalbu alaqatan hamra. Wa tamkuth kadzalika arba'ina yauman. Mata sahih wa mudghah. Maka juga menjadi mudghah 40 hari juga, itu daging yang belum memiliki bentuk. Kemudian mulai dari daging itu, sel-sel itu tadi membelah sampai membentuk daripada bakal tangan, kaki, dan seterusnya. Kemudian terkadang sebelum membentuk itu sudah ada yang juga keguguran, atau ada juga keguguran setelah dia mengalami bentuk itu tadi. Oleh karena itu Allah bilang di situ, tsumma min alaqatin tsumma min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Mudghah yang mukhallaq, yang sudah terbentuk, maupun yang belum terbentuk dengan sempurna. Kadang sudah keguguran sebelum terbentuk dengan sempurna. Ya. Yang perlu juga di garis bawahi di sini adalah masalah alaqah. Ya, alaqah itu
sering diartikan daripada gumpal darah. Padahal alaqah itu ya juga agak heran para ahli kandungan karena memang tidak ada yang namanya fase yang berupa segumpal darah itu. Ya. Secara medis tidak ada, sehingga alaqah itu lebih kepada dari kata alaq kan. Alaq itu sesuatu yang menempel. Dari kata aliqa ya'laqu itu artinya menempel. Ta'allaqa itu bergantung. Ya. Berarti setelah medis setelah sperma langsung alaqah, ya alaqah. Jadi alaqah itu perlu artinya perlu menurut para ahli kandungan. Ini kan saya cuma menukil dari mereka. Bahwa itu rupanya penerjemahan yang kurang tepat. Tapi mereka mengakui kejelian Al-Quran. Sampai satu profesor yang dari Thailand itu masuk Islam, ahli kandungan itu, karena meneliti ayat ini. Jadi alaq itu kan sesuatu yang menempel. Ya. Ulqatun, sesuatu yang menempel. Artinya mengartikan semacam alaqah itu lintah ya, menempel itu. Ya. Jadi dan memang mirip bentuknya itu seperti alaq itu tadi. Yang mana dia mulai menempel di dinding rahim. Karena setelah pembuahan itu kan sperma itu lari kepada tuba falopi yang ada di pinggir rahim itu. Setelah terjadi pembuahan di situ, kemudian dia akan dikembalikan ke rahim. Makanya kadang ada terjadi kehamilan itu di luar kandungan itu karena ketika itu setelah zigot itu sudah dibuahi masuk ke tuba falopi, dia tidak kembali ke rahim. Seharusnya dia pertumbuhan berikutnya di rahim, menempel di nah, ketika menempel ini disebut alaq. Aliqa ya'laqu. Jadi bukan salah ayatnya, bukan, tapi mungkin penerjemahan menurut mereka, mungkin penerjemahannya yang kurang tepat. Jadi diartikan segumpal darah. Jadi alaqah. Jadi kembali lagi dari tuba falopi itu dia menempel di dinding rahim. Sehingga kalau dia menurut para ahli kandungan ya bisa jadi ada beberapa faktor penyebab, bisa jadi ada radang atau semacam apa kelainan di tuba falopi atau selainnya, sehingga tidak bisa kembali ke rahim, sehingga kadang tumbuh di tuba falopi. Tuba falopi itu bukan tempat tumbuhnya rahim, tidak ideal, sehingga itu yang disebut dalam medis itu apa namanya? Ya itu di luar kandungan itu. Jadi alaq, kembali ke alaq. Kemudian mudghah. Setelah alaqah itu mudghah. Berkembang menjadi mudghah. Ya. Kemudian setelah mudghah di situ makanya disebut mudghah itu mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Maka di ayat itu disebutkan ada mudghah mukhallaqah dan ada ghairu mukhallaqah. Ya. Mudghah yang sempurna bentuknya, sudah tercipta bentuknya, dan ada yang belum sempurna daripada bentuk mudghah itu tadi. Yang ghairu mukhallaqah itu yang itu berupa sigit, ya. Nah, yang keguguran yang belum tercipta dengan belum terbentuk dengan sempurna. Maka menurut hadis setelah peristiwa mudghah ini tadi 40 daripada nutfah, alaqah, mudghah, maka Allah mengutus daripada malaikat. Begitu di dalam hadis. Mengutus malaikat, maka diperintahkan malaikat itu dengan 4 kalimat untuk menulis amalnya. Wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi amalihi wa ajalihi wa rizqihi wa syaqiyun aw sa'idun. Tsumma yunfakhu fihi ruh. Itu yang disebut dalam hadis sahih di Bukhari atau yang lain. Kemudian setelah mudghah ini maka Allah mengutus malaikat, maka malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menulis amalnya, menulis ajalnya, menulis rezekinya, dan menulis apa dia termasuk orang yang celaka atau bahagia.
Kemudian ditiupkan ruh kepada janin tersebut. Kemudian Syakiyun am sa'id, maka ditulis apakah dia termasuk celaka atau bahagia. Di riwayat yang lain, malaikat itu tadi yang menjaga rahim itu Allah berikan, Allah wakilkan satu malaikat menjaga rahim, sehingga ketika dia daripada masuk berupa nutfah tadi yang sudah dibuahi, yaitu nutfatin amsyajin, kemudian malaikat tadi lapor pada Allah, ya Allah nutfah. Kemudian sudah jadi alaqah, lapor lagi, ya Allah alaqah, ya Rabb alaqatan. Sudah menjadi alaqah. Jadi mudghah, lapor lagi malaikat, ya Rabb mudghatan. Ya. Sebagian lagi riwayat mengatakan bahwa termasuk yang ditulis dari apa ajalnya dan di mana dia meninggal dunia. Lalu dikatakan juga pada nutfah, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka dia menjawab Allah. Man razikuka, siapa yang memberi rezeki? Dia menjawab Allah Ta'ala. Maka dikatakan idhab ilal kitab, maka dikatakan kepada malaikat yang menjaga rahim tadi, pergilah kepada kitab yang dicatatkan di Lauhul Mahfuz, maka kau akan mendapati kisah daripada nutfah ini tadi. Maka dia hidup. Ketika dia lahir dalam keadaan hidup, maka dia akan hidup menurut ajalnya, makan daripada rezeki yang sudah Allah tentukan, dan dia juga melakukan daripada amalnya yang sesuai dengan apa ketentuan Allah Ta'ala. Jika dia datang ajalnya, maka meninggallah si nutfah itu tadi atau orang tadi, maka dimakamkan, ya, dikuburkan, dan begitulah proses daripada kehidupan sesuai dengan apa yang Allah tentukan tadi. Maka kemudian di sini sebagian tabi'in ketika menjelaskan itu, beliau membaca ayat ini, surat Al-Hajj ayat 5. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin mimma nazalna minal ba'thi. Kalau memang kalian itu berada pada keraguan daripada kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu dari turab, dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian dari alaqah, kemudian dari mudghah, dan seterusnya. Maka dari situ para ulama sepakat ketika sudah menjadi mudghah dan sempurna ditiupkan ruh, maka hukumnya haram untuk pengaborsian itu tadi. Adapun sebelum itu maka khilaf ulama, tapi sebagian tetap mengharamkan karena bagaimanapun itu asal daripada manusia. Ya. Bahkan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam seperti di Bukhari, ketika di satu peperangan, kalau salah Khaybar, kemudian di situ mereka atau Bani Quraidah, lupa, ada satu peperangan, mereka mengadu ke Rasulullah SAW. Ya Rasul, kita ini jauh dari keluarga, dengan itu sudah ada budak. Bagaimana menurut pendapat Anda kita melakukan azl? Azl itu ini sperma itu tidak masuk ke rahim, dimasukkan ke rahim. Itu azl. Ya. Maksudnya supaya tidak hamil budak itu tadi. Ya. Dikatakan hukumnya ini kita kepingin daripada wanita ketika itu. Sedangkan setelah peperangan itu sudah dibagikan pampasan perang, ada budak. Yang mana tawanan itu kan bisa ada berapa pilihan, diantaranya menjadi budak. Maka maksudnya si sahabat-sahabat ini, gimana kalau kita azl? Ini nutfah itu tidak dimasukkan ke rahim. Kata Rasul, ma min nasamatin kainan, tidak ada satu jiwa pun yang memang sudah Allah tentukan ada, kecuali dia pasti wujud. Bagaimanapun kalian. Dan ada di Ihya juga dikutip di kitab Adabun Nikah, satu riwayat bahwa ada satu orang datang ke Rasulullah menanyakan tentang azl ini. Ya silakan kata Rasul, tapi ketahuilah bahwa setiap yang jiwa yang sudah Allah tentukan pasti akan terjadi. Betul. Ya, azl mungkin tidak tahu. 1 atau 2 kali dia masuk, ternyata hanya hamil juga si istrinya tadi. Ya kata Rasul kan sudah saya bilang bahwa apapun yang itu sudah kejadian.
Sudah Allah tentukan pasti dia akan tercipta. Ya kalau jahiliyah, dulu jahiliyah itu mengubur hidup-hidup anaknya, maka sehingga Quran itu memberi larangan wala taqtulu auladakum min imlak atau khasyata imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian membunuh anak kalian sendiri karena takut kelaparan. Kami yang memberi rezeki mereka, bukan kamu. Ya. Bahkan di antara jajaran dosa besar disebutkan di Bukhari, di hadis juga. Antaktula waladaka khasyata antakula an yakula ma'ak. Salah satu dosa besar itu kata Rasul, engkau membunuh anakmu karena takut khawatir kalau dia makan bersamamu. Kurangi jatah rezekimu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jatah rezekinya dia sendiri, abahnya sendiri. Itu pola pikir yang salah. Orang kawin itu bukan berarti jatah rezeki satu dibagi dua, justru ini sendiri, yang ini sendiri. Datang anak, ya justru bukan satu dibagi tiga, ya dua itu sendiri, anaknya dari jatah rezeki sendiri. Allah khairul raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, cuma kan ngomong masalah seperti ini sulit zaman sekarang. Dulu banyak anak katanya banyak rezeki dulu, sekarang rupanya tak laku itu. Apa? Semboyan banyak anak banyak rezeki. Apa? Ya, sekarang, dulu kan azal, tidak dimasukkan nutfah itu kepada rahim supaya maksudnya supaya tidak hamil dan seterusnya. Ya. Budak itu kan lain lagi, budak itu kan zaman dulu itu kan ada nilai jual. Sedangkan dia kalau sudah punya anak, tidak boleh dijual lagi. Sedangkan maksudnya si sahabat ini, budak ini masih bisa dijual karena supaya tidak punya anak, maka dilakukanlah azal itu. Dia tanya, mereka tanya pada Nabi, ya silakan. Ya, Nabi sebagian memang khilaf, bagian mengatakan cuma sekedar makruh saja, bagian Nabi membolehkan karena tidak melarang juga, tidak menyuruh azal itu. Karena kalau sudah dia kumpul sama budak itu dan dia punya anak si budak perempuan dari majikannya, maka dia jadi ummul walad. Kalau sudah jadi ummul walad, tidak boleh dijual secara hukum syariat. Ya, kalau sudah punya anak dari majikannya secara hukum syariat, budak tadi ummul walad itu tidak boleh dijual. Dan anak itu disebut ke Oh iya ke ayahnya, budaknya sendiri. Ini nisbat ke ayahnya. Yang nisbat ke, yang harus ditebus walaupun nisbat ke ayahnya itu kan orang itu tidak mampu ngasih mahar wanita merdeka, sedangkan dia takut zina. Itu dibolehkan dalam surah An-Nisa itu untuk menikahi budak, tapi budaknya orang. Nggak ikut ngempanin, nggak ikut ngasih makan, karena budaknya orang kan. Budaknya orang kan tanggungannya, nafkahnya kan tanggungannya majikannya. Itu yang dimaksud di ayat An-Nisa itu, wa malam yastati minkum tawlan ayyankil muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Tapi kan dikasih catatan, dari kaliman khosyal anata minkum, itu hanya bagi orang yang takut zina di antara kalian. Jadi Allah bilang, siapa yang takut, siapa yang tidak mampu memiliki kemampuan untuk memberi mahar atau nafkah kepada wanita merdeka, boleh bagi dia menikahi budak. Nah, ini budaknya orang dia nikahi. Nanti anaknya, tapi itu haram sebetulnya hukumnya, tapi dibolehkan bagi, makanya di akhir ayat itu kan dikasih catatan itu cuma bagi orang yang takut zina. Darurat, sehingga dibolehkan. Harusnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau dia nikahi budak orang lain, punya anak, anaknya itu milik majikan si budak, dia harus nebus beli anaknya itu daripada majikannya itu, majikannya si budak. Berarti anak itu, budak perempuan itu. Anak itu berlaku budak juga apa? Ya iya, jadi budak. Meskipun dari orang merdeka. Iya. Karena kan istrinya bukan budaknya, lain sama yang kasus pertama. Budaknya sendiri dia kumpuli, kalau budak itu seperti barang, mohon maaf. Di zaman itu budak itu seperti barang, tanpa akad. Dikumpuli, itu budak. Kemudian wa nukiru bil arhami manasya ila ajalin musamma. Dan kami menetapkan di rahim itu daripada bayi itu, janin itu dari manasya,
sampai ke waktu yang kami kehendaki. Menurut kehendak kami sampai waktu yang ditentukan. Manasya'u, apa-apa yang menurut kehendak kami, ila ajalin musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan. Ada yang 9 bulan, ada yang lebih, ada yang kurang. Ya. Bahkan menurut fuqaha, entah ya menurut dokter, menurut fuqaha itu jarak paling lamanya hamil itu 4 tahun. Menurut para fuqaha. Dan itu katanya pernah terjadi salah satu imam, entah Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah. Ya, itu 4 tahun. 4 tahun. Paling banter hamil. Paling sedikitnya menurut fuqaha itu 6 bulan. Makanya kan di ayat itu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandungnya dan menyapihnya itu 30 bulan. Karena apa? Karena menyusu 2 tahun alias 24 bulan kan 30. Sisa 6 bulan. 6 bulan itu mengandungnya. Maka dari situ diambil aqallul hamli itu sittatu asyhur. Paling sedikitnya kehamilan itu 6 bulan. Paling banyaknya 4 tahun. Itu para fuqaha. Allahu alam. Saya cuma menukil itu para fuqaha begitu pendapatnya. Di kitab Fathul Qorib. Ya. Dan kita fikir rata-rata Syafi'iyah begitu. Kemudian summa nukhrijukum tiflan. Kemudian kami keluarkan kalian dalam keadaan dalam wujud bayi, tiflan, anak kecil, sebagai bayi. Kami keluarkan kalian sebagai bayi. Summa litablughu asyuddakum, kemudian supaya kalian sampai kepada usia dewasa. Ya. Atau karena summa itu kan litarohi. Summa itu untuk tarohi. Tarohi itu berarti ada jeda, tidak langsung. Jadi ada proses. Nutfah ke alaqah itu ada proses. Summa litablughu itu juga ada proses. Sampai berangsur-angsur dari bayi itu kalian beranjak dewasa. Wa minkum mayyutawaffa. Di antara kalian ada yang diwafatkan. Wa minkum mayyuradu ila adzal umur. Tapi di antara kalian ada yang disampaikan kepada usia serendah-rendahnya usia, itu usia pikun. Likai la ya'lam min ba'di ilmin syai'ah, supaya dia tidak mengerti, tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah dia ketahuinya. Yang dulu pernah dia tahu, sekarang dia setelah usia pikun dia tidak tahu lagi. Jadi ada yang diwafatkan sebelum usia lanjut, ada yang Allah memang sengaja sampaikan kepada usia lanjut, tapi kepada adzal umur. Dan kita dicontohkan oleh Rasul SAW untuk berlindung dari adzalil umur. Minta sehat ya, dalam ketaatan pada Allah, panjang umur dalam ketaatan. Wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzalil umur. Ya, saya berlindung padamu ya Allah daripada adzalil umur, dari umur yang paling hina, yang paling rendah, maksudnya usia pikun itu. Dipanjangkan usianya tapi dalam secara fisik ya itu namanya, makanya disebut sebagai adzalil umur. Umur yang adzal itu yang paling rendah, paling hina. Adzalil umur. Iya, wa man nu'ammiru yusbil khalq. Kalau itu kan bukan adzalil umur juga. Adzalil umur ini sudah jelaskan, itu kan sunnatullah. Artinya setiap beranjak umur itu kami kurangi penciptaannya, pandangannya. Adzalil umur itu sudah tidak tahu apa-apa pikun. Itu adzalil umuri likai la ya'lam, itu penafsirannya. Likai la ya'lam ba'da ilmin syai'ah. Kalau di surat Yasin itu wa man nu'ammiru itu sunnatullah. Semua orang pasti begitu. Enggak hanya yang adzalil umur, yang tidak adzalil umur pun wa man nu'ammiru nakisu bil khalqi. Beda itu, bukan konteksnya, bukan itu. Ya. Adzalil umur. Kan Rasul menyuruh kita untuk berdoa. Ya, beliau SAW, a'udzubika minal bukhli wal kasal wa ardalil umur wa adzabil qabr wa fitnatid dajjal fitnal mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung daripada sifat pelit wal kasal, malas, berlindung dari adzalil umur, berlindung dari azab kubur, berlindung dari usia yang paling rendah, itu usia pikun tadi. Wa taral ardu hamidatan, dan kau melihat bumi itu ya, hamidatan, kering.
Wa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Kemudian apabila telah kami turunkan air, yakni hujan, 'alaiha di atas bumi yang kering tadi, ihtazzat, maka menjadi subur bumi itu, wa rabat dan tumbuh, menumbuhkan tanam-tanaman, wa ambatat sama. Rabat yakni namat, berkembang bumi itu. Tanah itu tadi yang tadinya kering, setelah kami turunkan air, ihtazzat menjadi subur, warabat menjadi berkembang, wa ambatat dan menumbuhkan tanam-tanaman min kulli zaujin bahij, dari setiap pasangan atau tetumbuhan yang indah, bahij, bahjah, megah, bahij. Indah. Al-bahjatu itu suatu kemegahan, keindahan. Dikatakan di situ ketika Wataral ardu hamidatan. Jadi setelah Allah bicara kebangkitan, kemudian Allah ambil dalil dari penciptaan, lalu Allah bicara masalah tanam-tanaman, tumbuhan tanah yang kering. Proses dari mulai tanah kering sampai tumbuh menjadi tanah yang hijau. Karena memang antara keduanya itu ada kaitan, yaitu permisalan dibangkitkannya manusia itu seperti apa? Seperti dibangkitkannya tanah yang tandus yang menjadi hijau. Maka kemudian ketika itu Allah sebutkan dalil lain. Tadi dalil kebangkitan berupa dalil penciptaan manusia. Dalil pertama. Dalil kedua yang di ayat ini yang menunjukkan akan kebangkitan adalah disuburkannya oleh Allah Ta'ala tanah yang tandus. Begitu juga sebagaimana Allah mampu untuk merubah tanah yang mati itu menjadi hidup, subur, maka Allah pun mampu untuk merubah, ya, menghidupkan makhluk yang sudah mati, sedangkan dia sudah pernah hidup sebelumnya. Ya. Maka kau lihat, ya, dan kau lihat al-ardh, bumi itu, hamidatan yakni ya bisatan la nabata fiha, tidak ada tetumbuhan di atasnya. Ya. Ya, bumi itu tidak ada tetumbuhan di atasnya. Kemudian hamidatan la nabata fiha, tidak ada tetumbuhan di atas daripada tanam-tanaman tersebut. Di sini kita kutipkan sebelum kita lanjutnya ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal di tafsir Ibnu Katsir. Itu bahwa Rasul SAW bersabda, "Ma min mu'ammarin yu'ammaru fil Islam arba'ina sana ila saraful anu thalathatu anwa minal bala." Tidak ada satupun, kata Rasulullah SAW, orang yang diberi umur dalam Islam, dipanjangkan umurnya dalam Islam sampai 40 tahun, kecuali Allah palingkan dari orang itu 3 macam bala, yaitu al-junun, wal-juzam, wal-baros, penyakit gila, lepra, dan belang. Lalu wa idza balaghal khamsin, apabila sampai usia 50 tahun, layyanallahu hisabah, dalam Islam ya, dalam Islam ini dalam ketaatan dalam Islam, sampai usianya 50 tahun maka Allah ringankan hisabnya. Wa idza balagha sittin razaqallahu inabatan yuhibbu alaiha. Kalau Allah panjangkan usianya dalam keislaman sampai 60 tahun, Allah rizkikan dia sifat inabah, suka untuk kembali kepada Allah SWT. Apabila sudah sampai 70 tahun, idza balagha sab'in ahabbahullah, maka Allah mencintai orang itu. Wa abau ahlus sama', dan Allah mencintai para ahlus sama' pun mencintai orang itu. Wa idza balagha tsamanin, ketika sudah sampai 80 tahun, taqabbalallahu hasanatih, Allah terima kebaikannya. Wa ma anu sayyid, Allah hapuskan kesalahannya. Wa idza balagha tis'in, ketika sudah sampai 90 tahun, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi ma ta'akhkhar, Allah ampuni apa yang terdahulu daripada dosanya dan yang kemudian. Wa summiya,
asirallah fil ard, dan orang itu disebut sebagai tawanannya Allah di muka bumi. Wa syufi'a fi ahlih, dan dia diberi hak untuk mensyafaati keluarganya. Ya. Kemudian wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa taral ardu hamidatan. Ya. Lalu kau lihat bumi itu tandus, mati, hamidah, kering. La nabata fiha, tidak ada tumbuhan di sana. Ini dalil atas kudrat Allah untuk menghidupkan yang mati. Ya. Maka dikatakan fa idza anzalna maka ketika kami turunkan atas bumi yang hamidah tadi, bumi yang kering tadi, alma, air, itu dari langit, air hujan, ihtazzat warobat, maka bergeraklah. Ihtazza itu mana aslinya berguncang. Fahtazzal arsyu toroban, maka berguncanglah ars karena riang, karena riangnya senang, toroban. Jadi ihtazza itu mana asal maknanya berguncang. Maka ihtazzat, berguncanglah bumi itu, maksudnya berguncang itu goyang dengan tumbuhnya tanam-tanaman tadi. Ihtazzat ini ba'da mautiha. Warobat, roba yarbu, yani irtafa'at, robat, maka naik. Lama sakana fiha thara thumma ambatat ma fiha minal alwan wal funun. Kemudian menumbuhkanlah bumi itu tadi apa-apa yang ada pada tanah itu tadi, berupa macam-macam buah-buahan, tanam-tanaman, dan macam-macam tumbuhan yang lain, yang macam-macam warnanya, macam-macam rasanya, macam-macam baunya, macam-macam bentuknya, macam-macam manfaatnya. Maka Allah firmankan di situ, wa ambatna min kulli zaujin bahij, maka kami tumbuhkan dari setiap tanaman yang bahij. Ini hasanul manzar thayyibur rih, yang bagus dilihat dan harum baunya dan lezat, makanya zaujin bahij. Untuk apa Allah tunjukkan itu? Dzalika bi annallahu huwal haq. Itu karena Allah itu adalah yang maha hak, maha benar, yakni maha pencipta, pengatur, yang melakukan mudabbir lima yasha. Ya Allah tunjukkan semua itu, kudrat Allah mulai dari tanda berupa perkembangan bayi sampai dia tanda kedua berupa tanah yang mati sampai Allah tumbuhkan. Allah tunjukkan semua itu supaya dari kebiasaan Allah, supaya nyata bahwasanya Allah lah yang maha hak, maha benar, sebagai khalik, pencipta yang benar. Wa annahu yuhyil mauta, dan bahwasanya Allah itu menghidupkan orang-orang yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bukti bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba, itu semua bukti bahwa kiamat itu akan datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anallahu yab'atsu man fil kubur, dan bukti bahwasanya Allah itu akan membangkitkan siapa-siapa yang ada di kubur. Ya. Itu bukti bahwasanya kiamat itu sesuatu yang pasti datang, kebangkitan itu. Ya, sebagaimana tanah yang asalnya mungkin subur kemudian tandus, dari tandus kemudian Allah suburkan lagi. Proses pembentukan manusia dari tidak ada menjadi ada. Bahkan di ayat yang lain, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, Allah bilang kemudian setelah selesai proses janin tadi, kami ciptakan makhluk yang benar-benar berbeda dari makhluk yang pertama. Bentuk manusia itu kan sangat berbeda sekali. Pertama air yang hina, mulai dari bentuk alaqah, mudghah, berbeda lagi bentuknya. Setelah sempurna berbeda lagi bentuknya. Ya. Kemudian Allah ansha'nahu khalqan akhar, kami jadikan manusia itu sebagai khalqan akhar, seolah-olah ciptaan yang lain kalau dibandingkan dari bentuk dia yang pertama kali. Ya walaupun sekembar-kembarnya orang itu Allah bilang apa? Dikatakan apa? Apa? Di surah Al-Qiyamah, Subbi nafsil lawamah, Subbi nafsil lawamah, apa di surah Al-Qiyamah itu? Ala an nusawwiya banana, apa awal ayatnya itu?
ala an nusawwiya banana. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ayahsabul insanu ala najma'i dhamah. Apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak mampu mengumpulkan tulang belulang dia lagi? Bala, bahkan kami mampu. Qadirina, bahkan kami mampu ala an nusawwiya banana, untuk membentuk banan. Sidik jari mereka lagi, jari. Dan di sini pun diakui oleh bahwa seidentik apapun orang, sidik jarinya itu berbeda. Makanya kenapa kok berbeda. Makanya kenapa kok ini dijadikan sebagai penanda. Itu disebutkan di surat Qiyamah itu. Kenapa Allah sebut? Jangankan tulang, kata Allah. Banan, ini sidik jari kami bisa bentuk lagi, kata Allah. Kenapa kok tiba-tiba Allah menyebut sidik jari? Itu mukjizat. Sekembar apapun orang itu. Apa? Tanya apa lagi? Dan di benian ini. Tanyanya benian, tidak ada. Ada kitab, ada sombong kitab. Karena saya ditantang bahwa seseorang itu lahir dari tanah, kemudian yang meninggal di tanah. Iya, kenapa? Orang meninggal di Mekah, tapi dia ambilnya dari tanah Mekah. Ya bukan kata, ada memang riwayat. Cuma riwayat itu kan ya dikatakan sahih juga tidak ya, tapi ya ada dinukil seperti di Daqaiqul Akhbar. Manusia itu kan dimakamkan di tempat dari mana dia itu diambil dulu tanahnya itu. Ada yang tanah merah, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, macam-macam. Maksudnya kembalikan kepada asalnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang nggak wajib diyakini tidak dosa, tidak meyakini itu juga tidak dosa. Dan tidak kafir juga, tidak. Itulah jari ini lan jari ini. Kila wakola. Jadi riwayatnya itu nggak sampai riwayat yang betul-betul mutawatir, sahih, enggak. Emang ada. Bukan katanya, memang ada riwayat itu. Tapi bukan hadis apa makon? Israiliyat kayaknya. Tapi ada yang mungkin hadis juga ada. Di Daqaiqul Akhbar kan diriwayatkan itu. Kebanyakan Daqaiqul Akhbar itu banyak sebagian terambil dari musannafnya Ibn Abi Syaibah. Hadisnya itu. Riwayat-riwayatnya itu tentang penciptaan Jibril macam-macam. Itu ada di musannafnya Ibn Abi Syaibah. Allahu a'lam. Iyalah. Bahkan ada riwayat mengatakan Nabi Adam itu diambil dari kumpulan tanah itu tadi. Kalau yang hadis yang saya ingat itu tadi. Allah merintahkan mereka itu mengambil tanah itu dari maju. Sehingga keluarlah, kata Rasulullah SAW, keluarlah keturunan Adam itu ada yang hitam, ada yang ini. Macam-macam tanahnya begitu. Allahu a'lam. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Ya. Tidakkah kalian, itu di ayat berikutnya ya. Ayat berapa itu? Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu man fis samawat wa man fil ardi. Tidakkah kau melihat bahwasanya Allah Ta'ala itu sujud kepada dia, kepada Allah Ta'ala itu siapa-siapa yang ada di langit dan siapa-siapa yang ada di bumi. Man fis samawati wa man fil ardi. Itu malaikat yang ada di langit dan semua makhluk hidup yang ada di bumi, baik manusia maupun yang lainnya, jin, dawab, at-tayr, burung-burung, dabbah, semua yang melata di muka bumi. Wasyamsu, juga matahari pun sujud pada Allah, qamaru, bulan pun demikian, wan nujumu, bintang-bintang, wal jibalu, gunung-gunung, wasyajaru, pohon-pohon, wadawabu, dan seluruh yang melata di muka bumi, wa katsirum minan nas, dan kebanyakan dari manusia, wa katsirun haqqa alaihil azab,
Tapi kebanyakan dari manusia itu tadi haqqu alil azab, tetap atas mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Alaihi an-nas berarti. Haqqu alaihi azab. Atau al-katsir itu tadi, haqqu alaihi al-katsir itu al-azab. Jadi tertimpa tetap atas al-katsir, atas kebanyakan dari manusia itu azab. Ini bagi orang yang sombong. Yang tidak sombong mereka yang termasuk katsirun minanas tadi, yang sujud pada Allah Ta'ala. Banyak di antara manusia yang sujud pada Allah. Tapi banyak pula di antara mereka yang terkena azab karena kesombongan mereka yang tidak mau sujud kepada Allah SWT. Ya. Maka dikatakan firman Allah, "May yuhinillahu fama lahu min mukrim." Ya. "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Siapa yang Allah hinakan dia, maka tidak ada bagi dia, bagi man itu tadi dari fama lahu min mukrim, daripada ya sesuatu pun yang bisa memuliakan dia. Kalau sudah Allah hinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakan dia. Innallaha yaf'alu ma yasha', sesungguhnya Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Kemudian di situ diriwayatkan, jadi dari Sahihain, Abu Aliyah mengatakan bahwasanya tidak ada satupun di langit itu bintang, matahari atau bulan, semua kecuali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka terbenam. Adapun jibal, gunung-gunung, pepohonan, maka sujudnya itu adalah dengan bergeraknya bayangan mereka. Ya, sujudnya itu dengan bergeraknya bayangan mereka ke kanan atau ke kiri. Suatu kali Abdullah bin Abbas datang, mengatakan dari wajah Ibn Abbas, datang satu orang kepada Rasul, faqala ya Rasulullah, ini ra'aitu laila wa ana naim, kani usolli khalfa syajaratin. Ya Rasulullah, saya melihat ketika saya sedang tidur itu seolah-olah saya sholat di belakang satu pohon. Lalu sujudlah pohon itu. Fasajadtu, saya sujud, lalu pohon itu pun ikut sujud seolah-olah mengikuti sujud saya. Wasami'tuha, maka saya mendengar pohon itu berucap, Allah maktub li biha indaka ajran wa dha'anni biha wizran waj'alha li indaka dhukhran wa taqabbalha minni kama taqabbalta min abdika Daud. Ya. Jadi saya mendengar pohon itu ketika sujud itu membaca doa itu. Allah maktub li biha indaka ajran. Ya Allah, tulislah untukku biha dengan sujudku ini, dengan sajidahku ini, indaka di sisimu ajran, pahala. Wa dha'anni biha wizran. Letakkanlah dariku dosa-dosa dengan sujudku ini. Wa dha'anni biha wizran. Wa ja'alha li indaka dzukran. Jadikanlah sujudku itu bagi sujud ij'alha li indaka, di sisimu itu sebagai dzukran, simpanan. Jadikan sujudku ini di sisimu sebagai simpanan. Wa taqabbalha minni kama taqabbalta min abdika Daud. Terimalah sujudku itu dariku sebagaimana kau terima sujud itu dari hambamu Daud alaihissalam. Yang ceritakan Nabi Daud itu sujud karena taubatnya itu di surat Shad, maka Allah terima taubatnya. Maka kata Ibnu Abbas, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam sujud, ya. Sajadatan umma sajadah fasamitu wa yaqul mitama akbar rajul. Ya. Jadi kata Ibnu Abbas, saya setelah itu mendengar ketika Rasul sujud karena ayat sajadah, saya mendengar Rasul membaca apa yang diucapkan oleh si laki-laki tadi, yang dia lihat dalam mimpinya tadi. Rasul membaca itu. Nabi Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Maka semuanya sujud kepada Allah Ta'ala. Ini tunduk kepada sunnatullah.
Maka wa may yuhinillah fama lahu bimukrim. Maka siapa yang Allah hinakan maka tidak ada yang dapat memuliakan dia. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dari riwayat Ibnu Abi Hatim dari jalur Ahlul Bait, Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir dari ayahnya, dari kakeknya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, walakil ali aliyan. Pernah dikatakan kepada Sayyidina Ali bahwasanya di sini kata orang kepada Sayyidina Ali ada orang yang bicara tentang masyiatullah, tentang kehendak Allah. Maka Sayyidina Ali bertanya pada si orang itu tadi, ya Abdullah, khalaqakallahu kama yasha'u kama syi'ta. Wahai hamba Allah, Allah ciptakan kamu menurut apa yang Dia kehendaki, apa menurut yang kamu kehendaki. Dia bilang bal kama sya'. Allah ciptakan saya ya menurut apa yang Dia kehendaki. Kalau gitu yumaridzuka idza sya' wa idza syi'ta. Kalau begitu Allah buat kamu sakit itu ketika Dia kehendaki apa ketika kamu kehendaki? Dia bilang oh, bal idza sya'. Ya ketika Dia kehendaki. Fa yashfika idza sya'a wa idza syi'ta. Lalu Allah menyembuhkanmu ketika Dia kehendaki apa ketika kau kehendaki? Kalau idza sya', ini ketika Dia kehendaki. Wa yudkhiluka haitsu syi'ta aw haitsu yasha'. Maka Allah memasukkanmu menurut apa yang Dia kehendaki atau yang kau kehendaki. Bal haitsu yasha'. Dia akan masukkan saya ke tempat mana yang Dia kehendaki. Qala wallahi law kunta wa dzalika tabtu ladzi fi ainaka bisayf. Demi Allah seandainya kau mengucapkan selain apa yang kau ucapkan tadi, saya akan pukul kedua matamu dengan pedang ini, kata Sayyidina Ali. Jadi sajadah ini salah satu ayat sajadah di surat Al-Hajj. Satunya lagi di akhir surat Al-Hajj. Wallahu a'lam. Dan diriwayatkan kalau Bani Adam itu membaca ayat sajadah lalu sujud, dari Abi Hurairah radhiyallahu di Sahih Muslim, maka setan tuh i'tazala, setan tuh nyingkir dan menangis. Apa tangisannya setan? Ya Allah, ini Bani Adam disuruh sujud, dia sujud, maka bagi dia surga. Saya disuruh sujud, saya tidak mau sujud, bagi saya neraka. Jadi rumongso. Ya. Tapi ya pancet tanggal tuturane wong iblis. Setan. Nauzubillah min dzalik. Itulah ya rumong soto ini. Cuma sekedar rumongso aja. Hanya sampai mana?